wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meldia Kusuma Yuli Asmara dari Fakultas Kesehatan Program Studi S1 Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, NPM 222201044. Di sini saya akan menggambar dan juga menjelaskan bagian-bagian dari sel-sel beta buta untuk mata kuliah praktikum biomedika dasar. Selanjutnya, alat yang digunakan adalah penghapus, pensil, pewarna, dan juga buku gambar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sel beta buta beserta fungsinya. Yang pertama adalah vesikel pinositotik. Vesikel pinositotik berfungsi dalam bentuk transfer molekul dari luar ke dalam sel yang berbentuk cairan. Yang kedua adalah lisosom. Lisosom adalah organen sel yang berbentuk seperti kantong yang terikat pada membran sel dan berisi kandung enzim hidrolitik. Yang ketiga adalah vesikel Golgi. Vesikel Golgi merupakan badan terikat membran yang berbentuk oleh tunas dari badan Golgi. Fungsi vesikel Golgi adalah untuk ekskresi terutama pada sel-sel kelenjar. Yang keempat dan yang kelima adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma adalah organen yang bertindak sebagai saluran-saluran dalam sitoplasma yang menghubungkan membran sel dan nukleus. Fungsi retikulum endoplasma adalah sebagai sintesis protein. Yang keenam adalah membran sel. Membran sel adalah merupakan bagian sel yang berada pada luar yang tersusun dari unsur protein atau lipoprotein. Fungsinya yaitu untuk mengatur keluar masuknya nutrisi, juga mineral, dan dapat menerima rangsangan dari luar. Yang ketujuh adalah mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi, membantu dektofagionomia, hingga berperan dalam proses kematian sel. Yang kedelapan adalah aparatus Golgi. Aparatus Golgi merupakan kantong pipi bertumpuk yang tersusun dari ukuran terbesar hingga terkecil dan terikat membran yang berfungsi untuk memproses dan mengolah protein. Yang kesembilan adalah nukleus. Adalah salah satu organel yang terletak pada inti sel yang berfungsi mengatur berjalannya kinerja sel dan penurunan gen. Yang ke-10 adalah nukleus. Nukleus berfungsi menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA, mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel, dan mengatur metabolisme sel dengan mensintesis berbagai enzim. Yang ke-11 adalah sentriol. Berfungsi untuk membantu dalam organisasi kegendong, mitosis, dan dalam penyelesaian sitokinesis, serta sentriol diperlukan untuk membentuk kegendong mitosis. Yang ke-12 adalah mikrotubulus. Memiliki fungsi sebagai sabuk dalam sel dan memindah
vesikel, serta butiran atau maupun organel mitokondria dan dalam melindungi sel-sel yang dapat pada hewan. Yang ke-13 adalah sitoplasma. Sitoplasma pada sel hewan ialah bahan sepertiga yang terbuat air, mengisi sel-sel yang mengandung protein, molekul penting yang dibutuhkan untuk sel. Sitoplasma terbuat dari protein, karbohidrat, garam, gula, asam amino, dan nukleotida yang berfungsi cairan sel untuk menyimpan makanan. Dan yang ke-14 adalah ribosom. Ribosom dianggap seperti pabrik kecil yang letaknya ada di dalam sel. Semua protein yang ditunjukkan untuk beroperasi dalam berbagai sel, yaitu dihasilkan oleh ribosom. Ribosom sendiri memiliki tugas utama, yaitu memproduksi protein untuk sel-sel yang ada di dalam tubuh dan membutuhkan lebih dari ratusan protein. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.